Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Azhar. Ternyata saya dikasih kesempatan 2 kali ini ngisinya. Jadi bingung juga ini mau ke arah mana ini. Tapi semua materi saya masukkan di slide. Mungkin kalau nggak selesai mungkin bisa dilihat sendiri, bisa praktek sendiri karena di situ ada tutorial gimana cara opening account. Mungkin kalau ngomongin bawa branding nih Pak ya. Kalau ngomongin Manulife Asset Management itu kami next slide please. Kami lebih dikenal dengan 3I Pak, konsep 3I. Jadi setiap sosialisasi kami itu mengarah ke 3I. I pertama adalah insyaf, I kedua adalah irit. Setelah irit berarti ada uang yang disisihkan, makanya kita bisa invest. Jadi langkah 3I sadar investasi itu adalah branding kami. Jadi memang kami tidak melulu menjual produk, tapi dengan insyaf dulu kita, kemudian melakukan pengiritan dan invest. Nah, insyaf itu sendiri tentunya diawali dengan sadar nggak kita sih akan kebutuhan masa depan itu. Jadi udah tahu belum? Mungkin sebagai contoh yang minggu lalu saya sampaikan bagaimana kita mensiasati untuk masa pensiun kita. Itu fakta lain yang mau nggak mau kita harus insaf itu adalah fakta bahwa harga itu semakin mahal gitu kan. Ini masih di tahun 2017 data yang kami peroleh bahwa kenaikan harga barang secara umum itu naik 5,38% per tahun. Sebagai contoh misalnya saat ini kebutuhan, ini contoh ya, ini ngomongin bakso ini di sini ya. Kalau dulu bakso 500 itu udah bisa beli bakso dan dapat gratis es teh. Tapi kalau sekarang itu 30.000 bakso cuma gratis senyuman. Itu fakta yang tidak bisa dipungkirin. Jadi 5,38% per tahun itu yang harus kita siasati di masa datang. Jadi saat ini mungkin kita perlu 1, untuk 10 tahun kemudian kita perlu angka 1 itu harus jadi double, dalam kelipatan 10 tahun akan berlipat lagi, dan dalam 30 tahun kebutuhan kita akan meningkat sampai bisa jadi dari 1 tadi menjadi 5 kali. Nah, gimana kita bisa mensiasati kebutuhan seperti ini? Tentunya kita harus mulai dengan mengirit. Ini biasanya nih lapar atau pengen jajan, perlu telepon atau ngiler lihat gadget baru misalnya. Next slide please. Beneran butuh atau cuman pingin? Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sudah paham banget tentang antara kebutuhan dan keinginan. Namun memang kadang kita kayaknya butuh deh, padahal di rumah sudah banyak banget yang kita miliki, misalnya sepatu baru buat olahraga lah alasannya gitu kan. Padahal sebenarnya kita sudah punya gitu kan kalau mau dibuka lemari. Nah, jadi irit itu diawali dengan mempertanyakan diri kita bahwa benar butuh nggak sih kita yang mau beli, atau kita hanya cuma pengen. Kalau bapak-bapak biasanya baju kokoh yang model baru gitu kan. Itu jadi kita mulai setelah kita insyaf bahwa memang kebutuhan di masa depan itu bisa berlipat kali, terus kemudian kita awali dengan irit kita awali dengan mempertanyakan diri sendiri antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang itu kebutuhan, maka ya itu memang harus kita beli. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, sebaiknya kita tunda. Nah, gimana cara jurus iritnya? Ini mungkin ini lebih cocok ke anak muda nih ya biasanya ya. Jadi apa jurus hemat? Berapa yang bisa kita hemat? Jadi misalnya dari sarapan kita bikin sendiri daripada beli di kantor gitu misalnya. Kopi dan roti ini juga nilainya kecil ya, 20.000 cuman.
Kalau untuk Jakarta, tapi untuk daerah 20.000 bisa dapat nasi rawon tuh kalau di Malang. Jadi daripada kita mengeluarkan uang untuk sarapan, apa nggak sebaiknya kita bawa sarapan dari rumah. Memang sepertinya cuma 20.000 sehari, tapi kalau sudah 10 tahun, itu dikalikan bisa jadi 73 juta. Gimana dengan 20 tahun, 146 juta. 30 tahun berlipat lagi, menjadi 219 juta. Misalnya, ini kesenangan kita ngopi di kafe gitu kan. Satu hari bisa ada pengeluaran 30.000 gitu kan. Tapi kalau dikali-kali secara nggak sadar itu bisa jadi 329 juta kalau dikumpulin sampai dengan 30 tahun. Nah, kita awalin dari hal yang kecil seperti ini, mengiritnya, diawali dengan pengeluaran kita yang sering kita lakukan tiap hari, dari situ bisa kita saving berapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, dari angka jurus iritnya selanjutnya adalah, nah nih, kalau irit dilakukan setiap hari, itu dari 20.000, dari yang 20.000 itu terus kita investkan, tadi kan kita kumpulin dengan hanya di tabungan saja. Dari 20.000 10 tahun bisa 73 juta. Tetapi kalau kita investasikan 20.000 itu tiap hari, itu ada kenaikan signifikan bisa jadi 98 juta kalau kita investasikan pada produk yang memberikan imbal hasil kurang lebih 6% setahun. Significantly kalau 20 tahun. Nah, kalau 30 tahun bisa 603 juta. Itu mungkin nggak pernah kepikiran ya, kalau dari sehari kita mensisihkan segitu, ternyata kita bisa memenuhi kebutuhan kita di masa datang yang mau nggak mau memang harus kita hadapin gitu kan. Dengan ngafe tadi, dengan ke coffee shop gitu, beli kopi gitu kan, dari instead of ke coffee shop terus kita beli kopi aja di saset gitu kan. Kita bikin sendiri, sekedar ngudak sendiri, terus minumnya di pantry, kalau di kantor nggak usah ke kafe gitu kan. Berapa yang kita bisa saving? Jadi kalau setelah 10 tahun kita saving tiap hari 30.000, itu 10 tahun bisa 147 juta. 20 tahun 415 juta. Dan kalau 30 tahun hampir 1 miliar gitu kan. Itu kalau kita saving 30.000 per hari. Nah, ternyata dari situ kita, dari jurus irit itu, wah ternyata kebutuhan kita masa depan bisa kita penuhi dari sekarang dengan nominal yang lebih kecil. Nah, jurus irit berikutnya adalah pay yourself first. Kadang kan saya sendiri juga masih belum disiplin ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya belanja dulu, kalau ada sisa baru kita tabung gitu kan. Tapi saya coba disiplinkan untuk diri saya sendiri, jadi kita sisakan misalnya kebutuhan, berapa sih dari uang itu yang harusnya saya tabung. Jadi terus terang kalau saya ikut yang bulanan, jadi bukan harian tapi bulanan, auto debit. Jadi kita punya disiplin, bisa disiplin di sini, auto debit. Jadi kita langsung pada saat gajian itu saya minta dipotong gaji saya, otomatis diinvestkan di reksadana. Nah, itu jadi baru, karena kebutuhan itu sendiri kan sudah bisa diprediksikan ya, tiap bulan kita perlunya apa, sebenarnya kita punya sisa uang berapa sih untuk itu. Nah, untuk yang pastinya itu kita sisihkan dulu, kita tabung dulu, sisihkan dulu, kita investasikan dulu, baru kita pakai uang yang setelah dikurangin itu menjadi biaya hidup kita. Nah, berapa yang disisihkannya tentunya berdasarkan pengeluaran dari Bapak Ibu bulanan ya. Sepertinya memang berat, tapi sebenarnya tidak kalau kita disiplin, karena sebagai manusia, kita itu hidup sangat fleksibel ya, dalam artian kalau kita dikasih uang sedikit, kita pasti akan memenuhi dan kebutuhan kita akan
menyesuaikan dengan sumber dana yang kita miliki. Jadi baiknya kita memang sisihkan dulu, baru sisanya dipakai untuk kebutuhan bulanan. Tapi besar penyisihannya tergantung daripada kebutuhan para santri yang ada di virtual pesantren ini. Nah, berikutnya setelah kita insyaf, oh ya, kita perlu ada kebutuhan di masa datang. Terus kemudian setelah insaf gimana sih? Ya kita ngirit. Gimana mulai ngirit dari kebutuhan sehari-hari yang bisa kita hindarkan gitu kan. Terus kemudian invest. Yang ketiga adalah invest. Emang mesti ya? Gitu. Kembali lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah fakta. Nih. Fakta inflasi plus alternatif pengembangan kekayaan kita. Inflasi tadi kalau tadi 5, di sini inflasi kita taruh 5,68%. Nah, misalnya saat ini, maksudnya tahun ini, itu kebutuhan belanja kita adalah 1 juta. Tahun depan, itu bisa jadi meningkat, jadi 1.056.800. Tetapi 20 tahun lagi, itu 3.18.951. Nah, jadi kalau uangnya kita taruh di bantal aja, jadi kebutuhan 1 juta itu kita perluin hari ini. Kita nabungnya tadi yang disisihkan untuk kebutuhan hari ini, itu 1 juta itu udah cukup gitu kan. Bayangan kita tahun depan sama aja gitu. Ternyata enggak kan, tahun depan kita membutuhkan uang yang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita tarik garis yang lebih jauh 20 tahun lagi gitu kan. Nah, kalau uang itu tadi kita simpan di bank dengan imbal hasil kurang lebih 4%, maka uangnya adalah, kalau dihitung, ditarik garis lagi, lebih panjang, mungkin kalau tahun depan masih bisa kita mencukupi 1.040.000. Tetapi kalau 20 tahun lagi kebutuhan kita dari uang yang 1 juta, itu kita memerlukan uang 2.191.123 rupiah. Tetapi kalau kita investasikan dengan imbal hasil yang ekstrim nih, 15%, bagus banget ya. Itu hari ini 1 juta, tahun depan kalau kita uangnya 1 juta itu tadi, tahun depan kita bisa memiliki dana 1.150.000, di mana kebutuhan untuk tahun depan itu sebenarnya dengan adanya inflasi itu cuma 1.056.800. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan untuk tahun depan kalau kita investasikan uang kita. Apalagi kalau kita tarik garis lebih panjang lagi, 20 tahun lagi, itu bukan hanya mencukupi kebutuhan kita yang 20 tahun lagi dari 1 juta menjadi 3 juta itu, tapi kita malah bisa memiliki dana lebih, yaitu 16.366.537 rupiah. Jadi ini adalah jurus invest yang bisa memastikan kita bahwa kita memang perlu invest. Invest itu adalah perlu gitu kebutuhannya ya. Tetapi faktanya memang kalau hanya nabung dengan imbal hasil yang seperti itu, maka tidak akan mencukupi kebutuhan kita jangka panjang. Nah, bentuk investasinya ini ada contoh. Itu kalau kita tabung di bank, dana minimal, waktu pengelolaannya minimal, dan tidak memerlukan pengetahuan tentang investasi. Mengalahkan inflasi enggak? Ternyata enggak kan tadi. Likuiditas ya pasti mudah dicairkan karena itu saving. Kalau di emas gimana? Kalau di emas dananya memerlukan lebih banyak, waktu pengelolaan juga perlu melihat perkembangan harga emas. Mengalahkan inflasi tidak, ternyata emas itu tidak mengalahkan inflasi berdasarkan perhitungan teman-teman di tim kami. Karena memang perkembangan harga emas sendiri sempat turun naik gitu ya. Mudah dicairkan? Iya, memang mudah dicairkan. Bagaimana dengan properti?
dana yang dibutuhkan lebih besar pastinya. Waktu mengelolanya tidak terlalu merepotkan, pengetahuannya tidak perlu pengetahuan yang rumit, mungkin hanya masalah lokasi strategis apa enggak. Kalau semakin strategis maka harga juga semakin mahal. Mengalahkan inflasi ya, investasi di properti itu berdasarkan perhitungan tim kami memang mengalahkan inflasi. Tetapi mudah dicairkan enggak, itu pertanyaan berikutnya. Ternyata properti tidak semudah kita menjual emas. Bagaimana dengan pasar modal yang invest langsung? Dananya otomatis lebih murah daripada kita invest di properti ya. Cuman memang kalau di pasar modal itu perlu waktu pengelolaan. Ini butuh pemahaman makroekonomi, kondisi perang dagang Amerika Cina ternyata mempengaruhi market kita. Kondisi per sektor misalnya pertambangan sudah tidak menarik lagi gitu kan. Dalam 10 tahun lagi mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengalih ke teknologi surya misalnya. Seperti ganjil genap itu saya dengar katanya memang kalau untuk mobil yang hybrid itu diperbolehkan tidak terkena larangan ganjil genap. Nah, itu memang mulai menunjukkan bahwa tren untuk penggunaan bahan bakar itu sudah semakin mengarah ke produk-produk yang bisa didaur ulang, renewable. Bukan lagi bahan bakar yang tambang misalnya, tambang batu bara ataupun minyak gitu kan. Jadi kita sudah mengarah ke industri yang lebih bersih. Pengetahuan untuk invest di pasar modal untuk saham, ya memang butuh pengetahuan yang luas banget ya, seperti kondisi makro tadi, kondisi market, kebutuhan ke depannya bagaimana. Tetapi potensi indah hasilnya memang lebih menjanjikan. Mudah dicarikan ya, dengan settlement yang sekarang T+2. Tapi bagaimana kita yang hanya mempunyai uang yang cukup? Nah, itu ada satu alternatif lagi yaitu reksadana. Reksadana itu dananya minimal, karena dengan 10.000 kita sudah bisa mulai mencicil kebutuhan masa depan kita. Waktu pengelolaannya lebih sedikit karena udah ada yang mikirin tentang bagaimana kondisi makroekonomi, bagaimana dengan para sektor gitu kan. Terus pengetahuannya udah serahkan aja yang ahlinya gitu kan. Mengalahkan inflasi insya Allah ya. Terus kemudian mudah dicairkan juga ya. Nah itu beberapa pilihan investasi sesuai dengan apa yang kita miliki, modal dana, waktu, dan pengetahuan pengelolaan. Nah, slide berikutnya itu apakah reksadana itu maksudnya itu ada bisa dilihat di fund fact sheet namanya ya. Itu biasanya ini adalah bentuk kecil dari prospektus, informasi produk. Nah, gimana sih cara membaca fund fact sheet itu? Fund fact sheet ini bisa ditemuin mungkin di browsing aja fund fact sheet reksadana Manulife sektor syariah sektoral amanah. Nah, itu bisa muncul itu pasti insya Allah di Google. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di fund fact sheet itu? Nah, ini kami coba terangkan bahwa di sebelah kiri itu ada nama produknya. Nah, tentang produk sendiri, untuk produk syariah itu berdasarkan peraturan OJK itu harus mencantumkan kata syariah. Jadi kalau memang kita sudah diniatkan untuk investasi di syariah, cari aja saja produk yang ada kata syariahnya. Kalau nggak ada kata syariahnya berarti dia bukan produk syariah. Sesimpel itu. Jadi tujuan investasinya bagaimana itu bisa ada di bawahnya. Jadi saya ngomongin kolom yang sebelah kiri ya. Tujuan investasi itu bisa dibaca di bawahnya. Nah, terus misalnya di sini misalnya di sini Manulife MSSA atau Manulife Syariah Sektoral Amanah mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip syariah dan bergerak di sektor-sektor yang memiliki posisi
baik di bursa dan memenuhi peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global. Jadi ini adalah tujuan investasi daripada produk yang tadi itu. Jadi kalau kita mau investasi, kita cocokkan dengan tujuan investasinya. Jadi tujuan investasi adalah gambaran singkat fitur reksadana. Bagaimana dengan informasi produk? Produk ini apa aja sih? Kapan sih diluncurkan? Nah, di situ ada tanggal penawarannya 21 Juni 2009. Besarnya dana kelolaan yang dimiliki sekarang, jenis mata uang, jenis reksadananya adalah saham, valuasinya harian, custody-nya juga bisa dilihat di situ. Ingat bahwa reksadana itu adalah pengelolaannya dilakukan bersama kontrak antara manajer investasi dengan bank custodian. Bank custodian adalah pihak yang menyimpan uang ya, yang mengelola MI tetapi kekayaannya disimpan di custodian. Jadi insya Allah di reksadana tidak akan ada MI yang melarikan uang nasabah seperti kejadian investasi bodong. Karena dipegangnya oleh pihak yang lain yaitu custody. Terus NAB, nilai aktiva bersihnya berapa? Disebutkan juga di fund fact sheet. Kurang lebih itu. Terus standar deviasinya juga ada di situ. Terus ada beberapa keterangan. MI-nya siapa? Juga disebutkan di fund fact sheet. Dalam hal ini adalah Manulife Asset Management, terus custody, sedikit narasi tentang custody. Di sebelah kanan itu, jadi fund fact sheet itu dibuat tiap bulan, laporan perkembangannya. Terus ini kinerjanya juga ada di situ, grafik kinerjanya. Di bawahnya lagi itu tentang tabel kinerja, bagaimana performance-nya dari fund tersebut. Nah, ini adalah fund fact sheet ini. Jadi kalau mau beli produk, sebaiknya membaca ini. Kalaupun tidak mau membaca prospektus yang cukup tebal itu ya. Cuma sudah ada gambaran bagaimana produk itu. Di sini juga ada 5 besar efek dalam portofolio juga disebutkan. Misalnya di MSSI itu ada Astra International Tbk, ada Indofood, ada Telkom, Unilever, dan United Tractors. Jadi mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu ya, kalau mutual fund atau reksadana itu semakin besar dana kelolaannya, itu juga tidak mudah dalam pengelolaannya, tapi insya Allah lebih performance-nya likuiditasnya lebih terjaga, karena kalau udah semakin besar nggak mungkin fund manager itu berani menginvestasikan pada saham-saham yang layer ketiga. Di bursa itu biasanya kalau pemain membedakan antara layer 1, layer 2, dan layer 3. Biasanya kalau layer 3 itu adalah saham-saham yang dihindari oleh manajer investasi harusnya. Karena size-nya kecil dan akan susah untuk likuiditas daripada saham tersebut dalam hal terjadi permintaan penjualan kembali, redemption. Oke, jadi ini fund fact sheet, gimana cara baca laporannya. Terus berikutnya mengenai gimana ngitungnya. Nah, ini pernah saya terangkan juga di slide sebelumnya, tapi ini lebih rinci. Jadi kan ada pembelian unit atau subscription. Mungkin secara syariah memang itu bukan bayi atau pembelian unit, tapi mohon maaf ternyata di prospektus kami juga masih menggunakan istilah pembelian. Dan kenapa kok, mungkin saya ralat statement saya di sebelumnya, Pak Azhar, memang ini PR buat kita bersama, karena walaupun produknya syariah, ternyata tata cara pembuatan prospektusnya itu merujuk kepada yang konvensional. Dan padanan kata untuk subscription yang ada sekarang itu berlangganan. Jadi kayaknya kurang tepat kalau kita menggunakan istilah itu, kecuali kita menemukan padanan kata yang tepat, dan ketentuan peraturannya pun juga khusus untuk syariah. Tapi karena ketentuan peraturan pembuatan prospektusnya itu merefer kepada yang konven, jadi istilah yang dipakai tetap pembelian unit ya. Nah, pembelian unit itu bagaimana sih cara ngitungnya? Jumlah investasinya contohnya 1 juta.
nilai NAB-nya. Jadi Bapak Ibu mau invest nih 1 juta di produk yang nilai aktiva bersihnya 1.250. Berarti kita mendapatkan unit yang kita miliki berapa? Nah, itu unit yang kita bisa miliki adalah sebesar 800 unit. Jadi jumlah investasi dibagi NAB. Kalau redemption gimana? Kalau kita mau mencairkan unit kita. Nah, jumlah unit kan tadi pada saat investasi awal dari 1 juta kan kita dapat 800 unit. Nah, pada saat pencairan tentunya kita melihat NAB. Kita mengharapkan keuntungan, jadi kita menunggu NAB-nya sampai lebih besar daripada saat pembelian unit ya, pada saat subscription. Sebagai contoh NAB-nya adalah 1.500. Nah, jumlah yang kita peroleh itu adalah jumlah unit dikalikan NAB pada saat kita mau melakukan redemption. Jadi, jumlah uang yang diperoleh itu 1.200.000. Jadi, jumlah unit dikalikan NAB. Tapi ada satu alternatif lagi, yaitu pengalihan atau switching. Misalnya, nih, ternyata statement Presiden Amerika tentang perang dagang Cina itu menjadi saham itu tidak favorit untuk semester 2 ini misalnya. Jadi saham orang mikirnya untuk mau beralih ke produk investasi yang lain. Baik dari saham ke unit sukuk misalnya. Reksadana sukuk gitu kan. Nah, gimana cara menghitungnya? Itu bisa dilakukan tanpa melakukan redemption, tapi melakukan switching atau pengalihan unit. Nah, ini sebagai contoh, jumlah unit di reksadana X yang akan dialihkan itu 500, kita memiliki 500 unit penyertaan. NAB pada saat mau dialihkan itu 1.500. Jadi nilai yang investasi yang akan dialihkan adalah 750.000. Kita alihkan dari reksadana X ke reksadana Y. Maka 750 itu nanti kita subskripsikan atau kita alihkan dalam hal ini ke reksadana Y dengan nominal yang sama misalnya 750.000. Tetapi NAB di reksadana Y itu sudah 3.000. Nah, jadi jumlah unit reksadana yang saya peroleh di produk Y itu jadi lebih kecil, jadi 250. Karena apa? Karena NAB-nya sudah 2 kali lipat ya daripada NAB produk reksadana A. Nah, itu tata cara menghitung pengalihan unit atau switching. Oke, saya akan membahas lagi tentang reksadana syariah MAMI. Tapi sebelum ke situ, mungkin saya refresh lagi bahwa ada fatwa landasan diperbolehkannya reksadana syariah itu adalah fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, di situ disebutkan bahwa salah satunya adalah hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga MI harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal. Nah, jadi lebih detail tentang purifikasi atau cleansing ini dibahas di slide berikutnya. Tapi sebelum itu saya mau membahas tentang Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk produk-produk reksadana syariah, OJK mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan portofolio, memberikan nasihat, memberikan pertimbangan pemanfaatan dana sosial atau dana hasil cleansing atau purifikasi, dan juga tugas Dewan Pengawas Syariah itu adalah melakukan edukasi, promosi, dan pengembangan produk. Dokumen yang direview oleh DPS adalah dokumen perjanjian kontrak investasi kolektif. Ini sekedar gambaran bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi DPS di manajer investasi. Selain KIK juga ada mereview prospektus
prospektus itu adalah nyawa dari reksadana, jadi acuan investor, jadi benar-benar kesariahan daripada si produk ini harus tercermin di prospektus maupun KIK. Nah, DPS sendiri itu adalah tim yang ditunjuk oleh Dewan DSN MUI. Jadi DPS itu bertugas melakukan supervisi baik sebelum produk diterbitkan maupun setelah produk diterbitkan. Jadi bukan berbeda dengan tim ahli syariah di pasar modal ya. Kalau tim ahli syariah itu pada saat produk diterbitkan saja. Kalau ini malah memonitor keseluruhan produk itu seumur hidup dari produk ya. Oke. Portofolio nggak usah saya singgung lagi, monitoring portofolio tidak perlu saya singgung. Mungkin yang menarik ini adalah purifikasi. Untuk purifikasi ini, tadi oleh Fatwa 20 sudah diwajibkan untuk memisahkan antara yang penghasilan yang non halal dari menjadi diyakini halalnya. Jadi kalau ada unsur-unsur yang non halal maka diwajibkan untuk melakukan purifikasi atau cleansing. Nah, di sini DSN MUI sudah mengeluarkan, kami mengacu kepada Fatwa DSN MUI 123 tahun 2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS. LKS dalam hal ini adalah manajer investasi. Jadi di situ ada 8 aktivitas yang bisa dilakukan untuk sebagai pendanaan. Nah, berdasarkan fatwa di DSN MUI, sebenarnya kok bisa ya ada unsur non halal di produk reksadana? Itu bisa terjadi karena, next slide please. Karena belum semua produk reksadana syariah itu untuk subscription-nya menggunakan rekening pasar uang syariah. Jadi ada uang mengendap di akun. Misalnya reksadana syariah, tetapi untuk subscription-nya kita masih menggunakan rekening BCA misalnya. Nah, karena rekening BCA kita bukakan karena memang majority. Tidak bisa dipungkiri bahwa BCA itu adalah bank capek antri atau bank 1000 umat. Jadi banyak orang karena kemudahan yang diberikan, jadi banyak yang memiliki rekening BCA. Jadi memang untuk itu makanya tetap di MAMI kita bukakan rekening BCA untuk sebagai rekening subscription. Nah, dalam hal uang tersebut masih terdapat di bank-bank yang konvensional, berarti ada unsur pendapatan yang mengandung unsur riba. Nah, itu harus dikeluarkan, dipisahkan pembukuannya oleh custody. Terus kemudian bisa juga ada dividen. Dividen dari perusahaan yang ternyata ada penghasilannya yang mix antara konven dan syariah. Jadi emiten tersebut harus unsur dividen yang tidak sesuai dengan syariah harus dipisahkan juga. Nah, dari dana-dana yang dikumpulkan itu perlu dilakukan cleansing. Jadi dana-dana yang non halal tadi itu dipisahkan, jadi tidak masuk dalam portofolio reksadana yang diinvestkan oleh Bapak Ibu. Jadi dia dipisahkan, terus kemudian dana tersebut setelah dipisahkan wajib dipurifikasi atau di-cleansing atau diberikan untuk beberapa kebutuhan. Di slide berikutnya kami sampaikan beberapa contoh brief yang pernah dilakukan MAMI. Terus kemudian, nah ini reksadana syariah yang ada di MAMI itu ada 4 produk. Manulife Syariah Sektoral, ini Mansab, ini Manulife Syariah Asia Pasifik sebenarnya ya. Ini salah ininya slide-nya.
Jadi Mansaf itu yang invest di saham-saham offshore yang syariah, di Asia Pasifik, terus kemudian ada yang syariah onshore, MSSA, ini malah produk syariah pertama yang diluncurkan oleh Manulife 2009. Terus MSSI, Manulife Syariah Sukuk Syariah Indonesia, reksadana sukuk, terus Manulife Dana Kas Syariah. Jadi 4 produk ini, mungkin kalau dilihat di legend-nya ini, di tanda-tandanya itu ada, ini produk syariah, terus kemudian fluktuasinya itu cukup tinggi, Mansaf dan MSSA, karena saham. Sedangkan MSSI sama MDKS itu fluktuatifnya rendah. Denominasinya Mansaf itu adalah dolar, US dollar, karena kita investnya di luar ya, memang di saham-saham yang ada di Asia Pasifik. Terus yang selain itu masih dalam denominasi rupiah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penyaluran dana purifikasi yang ada saat ini yang uangnya sudah terkumpul. Next slide, please. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini contohnya. Ini adalah dana purifikasi yang terkumpul dari Manulife Syariah Sektoral Amanah. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk di 2019 cuman biaya yang terkumpul tidak banyak, jadi 88 juta kita salurkan untuk renovasi SD Negeri Seroja di Gunung Sindur di Bogor. Nah, ini tampak bangunannya sebelum dan sesudah renovasi, kamar mandinya, atapnya, ya. Terus di tahun 2018 cukup besar dana yang kita keluarkan di Desa Sukarena, Serang, Banten untuk renovasi SD. Jadi ini kalau nggak salah ini udah lama, mungkin akibat gempa atau dan lain-lain, tuh saking bangunannya lama, jadi sebelumnya itu atapnya rusak dan lain-lain, terus pintunya segala macam, terus pagarnya juga kita perbaikin. Ini uang yang terkumpul di 2018 itu adalah 285, yang kita salurkan 285 juta, 280. Nah, dalam pembangunan ini kan ada larangan ya untuk penggunaan dana ini, dana non halal ini tidak boleh untuk promosi. Jadi memang kita tidak promosikan, mungkin nggak akan ada iklan tentang penyaluran dana purifikasi, tapi ya memang itu adalah hasil dari reksadana syariah, bukan dari Manulife itu sendiri. Terus di tahun 2017 ini ada pembangunan jembatan Desa Bantardowo, Gunung Pati, Semarang. Ini ternyata ada jembatan yang menghubungkan 2 desa yang sudah kondisinya cukup memprihatinkan. Terus kita salurkan dana purifikasi sebesar 424 juta untuk membangun jembatan ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu sampai ke daerah-daerah tentang kondisi yang memerlukan penyaluran dana purifikasi? Kita bekerja sama dengan salah satu badan amil zakat yang ada di Indonesia, cukup besar namanya. Jadi mereka yang memberikan proposal beberapa tempat yang kondisinya memprihatinkan dan perlu bantuan. Nah, itu kita bekerjasama dengan badan amil zakat tersebut untuk sehingga kita tahu sampai di daerah pelosok-pelosok bahwa ada kondisi misalnya seperti jembatan yang sudah tidak layak pakai lagi ini. Nah, itu adalah penyaluran dana purifikasi. Terus, nah ini promo sedikit, asiknya reksadana Manulife. Jadi edukasi itu kita selalu lakukan sekarang lebih ke sosial media, Facebook, Instagram, itu bisa banyak sekali, mungkin bukan cuma kami, mungkin perusahaan-perusahaan fintech juga rajin sekali melakukan edukasi tentang perlunya investasi ini, kebutuhan masa depan yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau di kami kita kenal sebagai 3I, Insyaf, Irid, dan Invest. Tanpa biaya pembelian, hampir semua produk kami itu tidak mengenakan subscription fee.
Jadi kalau ada produk yang lain tuh ada yang mengenakan subscription fee. Di kami kita tanpa biaya pembelian, tetapi ada tetapinya memang ya. Kalau investasinya, karena harapan kami bahwa orang investasi di reksadana itu untuk jangka waktu minimal 1 tahun. Jadi kalau Anda beli 1 tahun, dikip dalam 1 tahun, nah itu tidak akan terkena biaya pembelian. Tetapi kalau Anda melakukan penjualan kembali sebelum 1 tahun, maka akan kena biaya. Nah untuk para santri yang ada di pesantren ini, kan memang tujuannya adalah memang untuk jangka panjang. Jadi tidak akan ada masalah dengan mekanisme tersebut. Jadi kalau kita keluar sebelum 1 tahun baru akan kena fee. Tetapi kalau kita beli di produk lain, mungkin maka pada saat pembelian pun akan dikenakan fee. Nah, kami juga memberikan fasilitas online lewat Klik Mami. Terus ada juga fasilitas layanan 24 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bisa lewat telepon ataupun email atau live chat. Jadi di Klik Mami tersebut bisa ada kolom live chat. Jadi kalau Anda perlu bantuan bisa dibantu di situ. Terus transaksi Klik Mami. Ini ada tutorialnya, simple sekali sebenarnya. Seperti halnya opening account. Kami belum ada mobile apps ya, jadi masih melalui web browser di smartphone, mencari www.klikmami.com, www.klikmami.com. Gampang aja sebenarnya. Terus tekan lambang garis 3. Jadi semacam berlangganan aja, kayak mobile banking dan lain-lain. Ini fiturnya udah berubah ya, baru sekali dirubah, jadi nggak seperti ini bentukannya, tapi tetap di klikmami.com. Kita rubah ke yang lebih familiar, lebih memudahkan pelanggan, jadi kita rubah fiturnya, mohon maaf ini slide-nya masih yang lama, tapi tetap saja klik di login, pilih, setelah tombol 3, klik login, terus, nah, pilih daftar, karena belum punya akun, kecuali kalau sudah punya akun. Kalau misalnya seperti Pak Azhar itu udah punya akun, jadi tinggal masuk saja. Kalau lupa password, pilih lupa password ya Pak Azhar, mungkin bisa dicek monitor, nggak tahu portofolionya Pak Azhar masih ada apa enggak. Ya Bu, masih nah, jadi, alhamdulillah. Memang MSSI agak slow Pak, tapi insya Allah semester 2 ini kita sih jualannya produk reksadana obligasi ya. Karena saham masih belum tentu imbal hasilnya karena kondisi makro yang nggak jelas. Jadi kemudian pilih daftar ya, setelah masuk Klik Mami tadi, login, pilih daftar kalau akun baru. Nah, terus di sini ada syarat ketentuan, silakan dibaca. Kalau sudah setuju, klik kolom setuju. Ya, ini syarat ketentuan, ada beberapa term and condition, khususnya untuk reksadana dan transaksi mobile. Terus, simple aja, daftar akun online, diisi nomor KTP, nomor telepon. Nomor telepon ini sangat penting, karena untuk OTP ya, kalau untuk transaksi perbankan itu kan ada OTP itu, nah kita kirimnya lewat nomor handphone, terus alamat email juga perlu, diulangi alamat email, kata sandi, ini agak ribet kata sandi ya, tidak bisa cuman misalnya nama Pak Azhar aja, Azharudin gitu, nggak bakal diterima oleh di tim kami. Terus mesti harus ada kombinasi, huruf besar, huruf kecil, angka. Nah, itu memang itu security system di standar kami. Jadi supaya tidak gampang untuk dihack orang. Terus setelah lengkap semua, klik daftar. Maka setelah daftar tadi Bapak Ibu akan terima notifikasi email ya. Next please. Ya, setelah daftar akan terima notifikasi email.
Terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran akun online Mami. Nah, terus di sini klik di email tersebut, maka akan nge-link ke klik Mami lagi. Di sini formulir pengisian data. Ini ada beberapa informasi yang diminta lagi. Tanggal lahir, dan lain-lain. Tolong diisi aja, lengkapi data diri, kontak pekerjaan, dan penghasilannya. Ini adalah bagian daripada Know Your Customer yang diwajibkan OJK juga. Itu makanya perlu ada dilengkapi data penghasilan, data pekerjaan juga. Terus setelah selesai, ini unggah KTP. Nah, KTP kan ini tidak ada face to face ya, jadi KTP-nya diunggah di foto, terus kemudian diupload. Gampang sekali. Klik selanjutnya, terus tentukan profil risiko investasi. Jadi sempat pengalaman santri siapa yang minggu lalu menyatakan bahwa tidak bisa beli produk saham karena profilnya masih belum mencukupi, jadi dia disarankan untuk produk yang lainnya. Itu karena ada di sini sih. Tapi kalau di kami itu kalau ada yang profil risikonya lebih tinggi, maka kita akan meminta disclaimer dari dia bahwa profil dia belum sesuai dengan risikonya dia, tapi dia tahu akan hal itu, jadi dia akan mengklik disclaimer bahwa ya saya tahu bahwa produk saya agresif, misalnya saya tidak agresif, kemudian tapi saya memilih produk agresif semacam itu. Nah, di sini klik selanjutnya akan ada OTP, terus masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor HP, terus klik kirim. Nah, insya Allah udah buka rekening. Nah, cara pembayarannya gampang. Jadi ada beberapa fitur pembayaran itu. Pilihan pembayarannya ada virtual account lewat Bank Permata. Terus kita juga bisa bayar di Indomaret. Jadi setelah kita membeli reksadana, tadi kan udah buka rekening ya, terus kita pilih fitur membeli reksadana. Nah, itu setelah itu akan Anda memilih metode pembayarannya, bisa lewat virtual account atau bayar Indomaret. Jadi nanti tinggal kode pembeliannya Bapak Ibu bawa aja ke Indomaret, terus kemudian setor uang di Indomaret juga bisa. Transfer bank pasti bisa, BCA transfer BCA. Nah, kalau yang transfer BCA ini lebih mudah lagi karena dia pakai Unicode. Jadi nomor 3 angka di belakang itu biasanya kalau biasa melakukan transaksi online akan ada 3 angka Unicode, jadi otomatis merefer ke subscription yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, itu aja sih, selamat berinvestasi sesuai amanah. Pak Azhar itu sih Pak Azhar, mungkin kalau ada pertanyaan dari para santri di sini, monggo.